Mau cinta tanah air itu tidak sekedar fanatik terhadap bangsa ini, tapi juga bagian dari keimanannya pada Tuhan, juga bagian dari keyakinannya pada martabat dan kehormatan manusia. Yang tidak boleh ada jajah menjajah, zalim menzalimi. Jadi bagian dari kemanusiaan dan bagian juga dari ketuhanan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Bung Tomo. Teman-teman pasti hafal dengan tokoh ini, termasuk gambar yang saya ambil itu. Itu di semua sekolahan biasanya ada gambar itu. Kelihatan heroik sekali, luar biasa. Jadi beliau ini Bung Tomo kelahiran 1920. Nanti beliau meninggal 1981. Beliau putra seorang pegawai. Kalau sekarang ya anaknya PNS. Kemudian sempat sekolah di HIS, di Mulo, di AMS Surabaya. Meskipun kemudian terakhir-terakhir kekurangan biaya, perekonomian keluarganya memburuk, terus beliau nyambi jadi wartawan. Jadi beliau lama jadi jurnalis. Makanya artikel-artikel, tulisan-tulisan, surat-surat itu banyak kalau tentang beliau. Jadi kalau teman-teman ingin meneliti tentang beliau, tulisan-tulisan yang beliau produksi juga banyak. Silahkan dicari. Makanya ide-ide gagasannya juga bisa kita telusuri. Malam hari ini saya ambil beberapa, tentu saja tidak mungkin semuanya. Siapa tahu teman-teman ada yang nyambung atau terinspirasi. Ya selama ini mungkin kita kenal beliau dari pertempuran Surabaya 45, 10 November itu. Tapi yang selain itu masih banyak kiprah beliau sampai setelah merdeka. Beliau ini orangnya pemberani, kritis sekali. Di setiap periode presiden, kalau memang tidak benar ya dia kritik, meskipun awalnya setuju, awalnya pro, ya kalau tidak beres dia kritik. Sampai nanti sempat beliau di penjara zaman Pak Harto karena mengkritik. Baik, kita belajar ya dari beliau malam hari ini. Apa sih yang bisa kita teladani dari beliau? Saya ambil tema dari pekik merdeka menuju jiwa merdeka. Karena kalau saya baca-baca gagasannya beliau, saya melihat beliau inilah orang yang jiwanya memang benar merdeka. Tidak terikat oleh apapun, tidak takut pada apapun. Kita lihat ya, apa saja sih, kenapa kok begitu. Yuk, saya awali dari pokok-pokok pikirannya. Yang pertama, membaca seorang Bung Tomo itu pasti keywordnya ini. Seorang nasionalis yang sangat cinta pada tanah airnya. Dan kalau kita baca tulisan-tulisannya Bung Tomo, cinta tanah air itu tidak sekedar fanatik terhadap bangsa ini, tapi juga bagian dari keimanannya pada Tuhan, juga bagian dari keyakinannya pada martabat dan kehormatan manusia. Yang tidak boleh ada jajah menjajah, zalim menzalimi. Jadi bagian dari kemanusiaan dan bagian juga dari ketuhanan. Makanya nanti kalau beliau orasi, beliau ini kan orator ulung. Tandingannya ya Bung Karno. Kalau beliau orasi ya banyak pakai diksi-diksi religius. Nah, sebelum kalian kemarin sering pakai istilah takbir untuk macam-macam, itu Bung Tomo pada tahun 45 sudah menggunakan takbir dengan ekspresi, dengan intonasi, dengan ungkapan yang jauh lebih menggetarkan.
Kalau mendengarkan orasinya Bung Tomo, itu dengar Allahu Akbarnya, ya kita pingin ngangkat senjata berperang melawan kezaliman. Tapi hari ini kadang-kadang dengar Allahu Akbar kalian bubar. Takut. Ada apa-apa ini mesti. Baik, jadi tidak sekedar bangga, tapi juga cinta. Dan ikut bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini. Ini khasnya beliau ya, nasionalisme dan cinta tanah air. Beliau menolak sikap apatis. Apatis itu tidak peduli dengan bangsanya, bukan urusanku. Itu urusannya pimpinan-pimpinan yang di atas. Itu urusannya pemerintah. Urusan saya ya wis urusanku sendiri di rumah, di kampus, di sekolah. Ini orang apatis. Orang apatis juga yang tidak percaya kalau bangsa ini bisa maju. Tidak percaya kalau bangsa ini bisa benar merdeka. Tidak percaya kalau bangsa ini bisa berkembang. Itu orang apatis. Zaman itu juga banyak orang apatis. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan Belanda. Nanti Jepang datang, berat mengalahkan Jepang. Sekarang saya lihat mulai banyak diksi-diksi apatis. Kalau ada orang ngomong ini demi Indonesia maju. Emangnya Indonesia bisa maju, Pak? Nah, ini pertanyaan orang apatis. Emangnya kita bisa jaya? Emangnya kita bisa? Tidak percaya dengan bangsanya sendiri. Tidak percaya dengan dirinya sendiri. Karena ya bangsa itu kan bagian dari identitas kita. Orang yang punya mental begini sebenarnya secara tidak sadar dia terjebak pada inferioritas. Karena kalian ngomong dirimu sendiri dengan nada tone yang rendah. Merendahkan dirimu sendiri. Ya nanti kalau keluar ya kamu jadinya minder. Kamu jadi inferior berhadapan dengan yang lain. Ketemu orang luar entah siapa saja, kamu merasa di bawahnya. Nah, itu biasanya bermula dari apatisme ini. Ya kita tahu problem kebangsaan kita masih banyak. Masih bertumpuk-tumpuk. Tapi kan bukan berarti terus kita minder, apalagi apatis. Kalau kita mau, kalau kita serius, bareng-bareng insya Allah bisa. Ya kayak kemarin kalau ada ngomong insya Allah nanti 2045 akan muncul Indonesia emas. Oh, kamu langsung geleng kepala, ada. Dan terus buru-buru ditambahi huruf C di depannya. Ini bukan emas Pak, cemas besok kita mesti gitu. Baik, itu yang dikritisi antara lain oleh Bung Karno. Bangsa kita bisa, mampu. Jadi saat itu bagaimana perjuangan beratnya melawan Inggris yang persenjataannya canggih, modern, kita tidak punya apa-apa, hanya senjata sisa-sisa, sebagian besar bikin sendiri. Tapi dengan semangat toh bisa mengagetkan dunia. Nah, menariknya beliau, itu kalimat terakhir itu yang saya kutip ya, di salah satu orasinya beliau bilang, saudara-saudara, kita tidak berjuang untuk Soekarno, bukan untuk Hatta, bukan pula untuk siapapun. Kita berjuang untuk Tuhan, untuk kebenaran, dan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi seandainya, ini kan bahasa lainnya gitu, kalau ternyata Soekarno atau Hatta mengecewakanmu atau siapapun mengecewakanmu, bukan berarti kamu harus berhenti. Karena bangsa ini itu amanat Tuhan pada kita. Kita hadir di sini berarti oleh Allah memang kita ditugaskan di sini. Kan manusia itu khalifahnya di muka bumi. Kenapa kok kalian tidak lahir di Amerika saja jadi anaknya Donald Trump? Apa jadi cucunya Netanyahu kok di sini? Itu kan berarti Allah ingin kamu menjalankan amanatnya sebagai khalifahnya di sini. Jadi sekecewa apapun kamu dengan situasi bangsamu, kamu tetap harus berjuang demi bangsamu. Untuk Tuhan, untuk kebenaran, dan kemerdekaan. Jadi ciri yang pertama, pikirannya Bung Tomo itu rasa cinta tanah air yang besar. Nasionalisme yang besar.
Ada kalimat ini saya potong-potong ya dari orasi beliau, dan jangan ditunggu saya baca orasi seperti Bung Tomo. Tidak bisa. Kalau ada kalian yang bantu saya boleh teriak-teriak di sini. Tapi coba perhatikan diksi-diksi beliau. Selalu ada kalimat merdeka atau mati. Dan Allahu Akbar. Ini terus jadi simbol saat itu, jadi ikon. Kalau ke Surabaya zaman itu oret-oretan merdeka atau mati di mana-mana. Itu salah satu keberhasilan orasi beliau. Jadi beliau itu waktu kecil itu memang mengidolakan Bung Karno. Yang kalau orasi luar biasa sebelum kemerdekaan. Beliau pernah diajak kakeknya nonton Bung Karno sedang orasi, yang itu dieluk-elukkan orang luar biasa. Nah terus Bung Tomo cerita, saya saat itu juga kagum, ikut tepuk tangan, saking luar biasanya. Meskipun saya tidak paham Bung Karno itu ngomong apa. Itu karena beliau masih kecil, tapi kakeknya juga sangat kagum pada Bung Karno. Meskipun nanti setelah kemerdekaan ada banyak hal yang Bung Tomo tidak setuju dengan Bung Karno. Nanti kita lihat ya bagaimana kritisnya beliau. Termasuk pada Pak Harto juga bagaimana kritisnya beliau. Nah ini kalimat-kalimat orasinya. Kalau zaman itu sih membangkitkan semangat. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati. Ini kalau kita orasi sekarang mungkin kalian sudah tidak kaget lagi. Tapi zaman itu karena situasinya ini sangat menggugah kita. Ada lagi kalimat, dan kita yakin saudara-saudara pada akhirnya kemenangan ada di tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar, merdeka. Ini kalau yang dengarkan anak filsafat mesti bantah. Kata siapa yang benar mesti menang, Pak. Mesti kamu gitu ya. Baik, jadi tapi ini kan konteksnya menggugah semangat, tidak untuk kamu debat. Jadi likaulin makolun, setiap kata ada konteksnya. Nah yang ketiga itu, ini kalimatnya tak warnai merah ini. Cuma ini tidak ada hubungannya dengan partai ya. Zaman itu belum ada partainya. Jadi selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih jadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan menyerah pada siapapun juga. Nah, ya banteng-banteng itu kalian maksudnya, bukan anggota partai. Semua kita, selama kita masih bersemangat, selama kita masih punya darah merah, maka kita masih bisa membuat kain putih jadi merah putih. Itu maksudnya beliau. Jadi kita masih bisa mewarnai bangsa ini, menjayakan bangsa ini, memenangkan bangsa ini. Maka kita tidak akan menyerah pada siapapun. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka tadi ya. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Jadi ikonnya memang merdeka atau mati ini. Kalau ada yang tanya, Pak, mengapa sih harus merdeka atau mati? Pilihannya kok harus mati? Ini ada dasar filosofinya. Quotes ini sebenarnya ada di banyak tokoh, tidak hanya di Indonesia. Mahatma Gandhi punya ini, Jose Rizal, Filipina punya ini, dan Nelson Mandela juga punya prinsip semacam ini. Jadi ini sebenarnya prinsip tidak hanya di Indonesia. Kenapa sih pilihannya merdeka atau mati? Ada beberapa argumen kalau teman-teman ingin berfilsafat tentang ini ya. Yang pertama, karena hidup tanpa kemerdekaan itu bukan hidup yang sejati. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu kan tidak hanya butuh makan, butuh minum, butuh teman, tapi kita juga butuh punya harga diri, punya kehormatan, punya kebebasan.
Yang tidak merdeka berarti hidupnya diatur, ditata, diarahkan oleh yang mengikat dia. Maka kalau kamu terikat, ya kamu tidak merdeka. Kalau kamu tidak merdeka, kamu sebenarnya kehilangan nilai dirimu. Hidupmu bukan hidup yang sejati. Apa-apa dipilihkan. Kamu tidak bisa milih menentukan nasibmu sendiri. Apalagi bagi seorang muslim. Seorang muslim itu wajib merdeka. Kenapa? Karena Allahus Shomad. Satu-satunya tempat kita bergantung Allah saja. Sementara orang yang tidak merdeka itu mengalami ketergantungan pada yang selain Allah. Ada yang mendolimi kita, ada yang menjajah kita. Berarti kita tidak merdeka. Ada yang di atas kita selain Allah. Nah, ini filosofinya. Kenapa merdeka atau mati? Berarti yang tidak merdeka hidupnya seperti orang mati. Dia tidak bernilai. Kenapa? Tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Padahal istimewanya manusia itu ketika dia bisa memutuskan nasibnya sendiri. Memutuskan pilihannya sendiri. Kalau dalam Al-Quran itu kan فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat baik dapat balasan, yang berbuat buruk dapat balasan. Bayangkan kalau perbuatan kita itu ternyata bukan pilihan kita. Kalau baik misalnya, terus ada balasan baiknya, kita dipuji orang, tapi terus kita sadar itu ternyata bukan saya cuma disuruh. Itu kan kebanggaannya beda. Atau buruk, terus kita dapat susahnya. Sudah dicela orang, dimaki orang, bukan perbuatan kita juga. Wong itu saya cuma disuruh orang, diarahkan orang. Jadi kita kehilangan nilai kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kebebasan itu kebutuhan dasar kita. Makanya kalau kita tidak bebas, dalam tanda petik, ya rasanya kita itu tidak bernilai sebagai manusia. Lupa, tapi kan kita belajar dari orang lain. Kita minta petunjuk orang lain kadang-kadang. Kita mengikuti pikirannya orang lain kadang-kadang. Ya tidak masalah. Tapi kan orang lain itu rujukan. Orang lain itu referensi. Keputusan apa yang kamu ambil, harusnya kamu putuskan sendiri. Gitu loh. Iya sih, kata Pak dosen saya begini, kata ustadz saya begini, kata guru saya begini. Kalau begitu saya milih inilah loh. Bagian saya milih ini itu harus kamu sendiri yang memutuskan. Itulah orang merdeka namanya. Jadi bukan berarti tidak belajar dari orang lain, tidak peduli petunjuk orang lain, tidak. Dengarkan petunjuk orang, nasihat orang, anjuran orang, tapi keputusannya tetap harus di tanganmu. Kalian makhluk yang merdeka. Itulah kenapa nanti kalau dalam tasawuf ada satu makom ini tinggi. Namanya makom taharrur. Taharrur itu kebebasan. Jadi semakin kita bebas dari keterikatan, semakin mudah kita dekat dengan Allah. Makanya milih merdeka, berjuang mati-matian untuk merdeka, sampai seandainya resikonya mati juga tidak masalah. Jadi lebih baik mati daripada tidak merdeka. Itu kan prinsip merdeka atau mati. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah ish kariman au mut syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Pilihannya itu di masa perjuangan. Jadi merdeka atau mati itu saya berjuang menuju kemerdekaan semaksimal perjuanganku, bahkan seandainya resikonya mati. Lebih baik mati daripada hidup dijajah. Kemudian semboyan merdeka atau mati juga berhubungan dengan besarnya cinta kita pada tanah air. Orang yang mencintai tentu saja siap berkorban untuk yang dicintai, termasuk mengorbankan nyawa yang paling berharga.
Ini tentu saja kalau mencintai tanah air itu bukan kok terus aku sendiri ingin enak, kalau nanti merdeka aku yang enak. Bisa saja perjuangan itu gagal, bisa saja sukses. Tapi yang lebih difikirkan adalah generasi yang akan datang. Jadi biarlah aku berjuang dengan resiko mati. Nanti kalau merdeka, anak-anakku, generasiku bisa menikmatinya. Mungkin gara-gara perjuangan ini aku ambil resiko tidak mati sih, cacat ini, cacat itu. Tapi kan anak-anakku, generasiku yang akan datang mengalami kejayaan, kebebasan, melakukan apa saja secara bebas. Itulah rahasianya makna merdeka atau mati. Kalau pakai bahasa filsafat, kemerdekaan itu bagian dari hakikatnya manusia. Kalau kalian tidak merdeka, berarti kalian tidak hakiki sebagai manusia. Di banyak sesi kan sering saya jelaskan, hakikatnya manusia itu 5. Manusia itu makhluk, yang kedua mukarrom, yang ketiga mukallaf, yang keempat mukhayyar, dan yang kelima majzi. Jadi manusia itu makhluk ciptaannya Allah yang mukarrom, sangat dimuliakan dalam berbagai aspeknya, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bahkan malaikat pun disuruh bersujud pada manusia. Tapi dia juga mukallaf, diberi taklif, diberi tugas, diberi amanat sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Untuk tujuan diberi amanat itu manusia diberi keistimewaan bebas. Jadi muharrar, mukhayyar, dia bebas milih. Terserah kamu milih jalan hidup yang mana, meskipun nanti majzi, ada balasannya. Kalau yang kamu pilih baik, ya kamu panen kebaikan. Kalau yang kamu pilih jelek, ya kamu panen kejelekan. Jadi 5 hakikat manusia itu salah satunya mukhayyar, bebas milih. Orang yang dijajah tidak bebas milih. Oke ya, yuk kita lanjutkan. Itu kenapa hampir semua filosof bicara tentang kebebasan. Karena memang sifatnya eksistensial, berhubungan dengan eksistensi manusia. Oke, kita lanjutkan. Selain nasionalis, Bung Tomo juga orang yang sangat religius. Jadi beliau itu menganggap perjuangannya tidak sekedar perjuangan duniawi, tapi juga perjuangan ukhrawi. Jadi kesadaran nasionalis itu tidak sekedar kebanggaan pada tanah air, tapi juga jenis kesadaran spiritual. Seperti saya bilang tadi, Indonesia ini anugerahnya Allah pada kita. Atau kalau posisinya kita khalifah, ya titipannya Allah pada kita untuk kita jaga. Berarti berjuang demi tanah air itu bagian dari ibadah. Ini yang ada di pikirannya Bung Tomo. Dan membela tanah air berarti juga membela amanatnya Allah, keadilan, kebenaran. Kata Bung Tomo, kekuatan paling hebat dalam perjuangan itu justru kekuatan iman, bukan canggihnya senjata. Ada banyak kisah bagaimana pasukan yang kecil dengan senjata yang pas-pasan bisa menaklukkan kelompok besar. Itu kalau dalam Al-Quran kan ada kisahnya Nabi Dawud yang dalam Al-Quran pakai ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Jadi berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena yang kecil lebih mantap. Keimanannya lebih kuat. Dan itu terbukti waktu Surabaya 45. Jadi pasukan yang tidak banyak, yang bersenjata apa adanya, tapi bisa menghancurkan
pasukan modern dengan senjata teknologi modern, mereka sampai kerepotan. Sampai nganggap Surabaya seperti neraka pada saat itu. Oh, itu pada zamannya itu jadi berita besar. Nah, ini dari mana kalau kata Bung Tomo? Kekuatan iman. Jadi kekuatan sejati pejuang itu berasal dari imannya, tidak sekedar dari senjatanya. Nah, yang seperti ini namanya kalau dalam filsafat pakai istilah nasionalisme religius. Jadi nasionalisme religius itu paham kebangsaan, tapi yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Cintaku pada tanah air itu bagian dari cintaku kepada Tuhan. Bagian dari tanggung jawabku atas amanah Tuhan. Jadi membela bangsa itu bukan hanya kewajiban politik, tapi juga ibadah. Ini namanya nasionalisme religius. Jadi kalau kalian mencintai bangsa ini itu bukan amalan sekuler, tapi bagian dari amanatnya Allah yang harus kita jalankan. Karena kita lahir di sini, berarti kita diamanati di sini. Oleh karena itu, kan teman-teman kenal diksi yang populer sekali. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya sebenarnya mencintai makhluknya Allah yang manapun itu bagian dari iman. Apalagi tanah air kita. Kalau saya harus pakai istilah ya, hubungan kita dengan tanah air itu yang pertama ya fitrah, yang kedua ya hajah, yang ketiga amanah. Syukur-syukur bisa mahabbah. Ini istilahnya pas ya 4 ini. Jadi fitrah itu ya kita sudah secara naluriah terhubung dengan bangsa ini. Karena lahir di sini, besar di sini. Kita tidak pernah kemana-mana. Mungkin ada yang kemana-mana karena sekolah atau mungkin kerja, bisa begitu. Tapi tetap jiwa kita terhubung, wong kita lahir di sini. Itu namanya fitrah. Kemudian naik satu level, selain fitrah ada hajah. Kita memerlukan tanah air ini, kita memerlukan tanahnya, kita memerlukan airnya, kita perlu hidup di sini, menikah di sini, mengambil sumber daya alam di sini. Berarti bangsa ini jangan hancur, kita butuh. Itu namanya hajah. Naik lagi satu level. Kalau tadi yang pertama adalah fitrah, yang kedua hajah, yang ketiga amanah. Tapi yo jangan nyari enak saja. Jangan nyari fasilitasnya saja. Tanah air ini adalah juga amanah dari Allah. Kita jaga, kita perbaiki. Kalau ada yang tidak beres, kita bereskan. Ini namanya amanah. Syukur-syukur relasi kita dengan tanah air ini ada di yang paling tinggi, yaitu mahabbah. Cinta. Nah, kalau ini tidak perlu dijelaskan, sudah bolak-balik kalau kita bicara cinta ya. Relasi yang paling tinggi, paling ideal. Bahkan istilahnya juga cinta pada tanah air. Saya tidak tahu tema-tema kayak gini apa teman-teman pernah merenungkannya. Hubunganku dengan tanah air. Karena saya lihat sebagian besar wacana yang kelihatan di medsos dan lain hari ini itu ya egoisme masing-masing orang. Kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya saja. Jarang yang menyentuh tema-tema lebih luas. Seperti cinta tanah air, cinta alam, seperti ekologi bulan lalu. Ini tema-tema yang rasanya sangat normatif saja. Kalian hafal teorinya. Tapi kalian tidak pernah menguji dirimu. Sejauh mana yang diidealkan oleh teori tadi sudah saya jalankan. Oke, saya tidak tahu kapan nasionalismemu tumbuh atau menyala. Mungkin kalau waktu sepak bola ya. Itu pun ya kadang misuh-misuh. Itu pun banyak yang apatis. Kalah, percaya gitu. Itu apatis mesti. Tidak mungkin lah kita itu apatis. Baik.
Jadi itu yang disebut nasionalisme religius. Nasionalisme religius itu agama memberi dasar dan kekuatan spiritual dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, bangsa dan negara ini memberi kita ruang, waktu, dan kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai agama. Jadi ini saling timbal balik. Agama menguatkan kebangsaan kita dengan moralitas dan spiritualitas. Bangsa, negara memberi kita ruang, memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk mewujudkan ideal-ideal agama, nilai-nilai agama. Seperti keadilan, persaudaraan, kemanusiaan. Itulah nanti yang disebut nasionalisme religius. Dan ini yang dihidupkan oleh Bung Tomo. Bung Tomo juga dikenal dekat dengan para ulama. Termasuk Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Ini tokoh sentral juga dalam peristiwa 10 November 45. Beliau nanti bersama NU yang menerbitkan fatwa resolusi jihad. Oh, kalau sudah Pak Yainya yang dawuh, semua pasti bergerak. Dan itu yang terjadi di Surabaya 45. Silakan dicari, saya tadi tiba-tiba ingin ngopi ini. Resolusi jihad tidak saya baca, tidak usah khawatir. Kalian copy saja, online juga banyak. Itu tanggal 22 Oktober yang sekarang kita peringati sebagai Hari Santri. Jadi memutuskan untuk melanjutkan perjuangan perang fisabilillah. Sehingga kalau sudah kiainya dawuh, ya turun semua sudah. Tidak peduli punya senjata atau tidak, pokoknya semangat jihadnya hidup semua. Terus ditambah orasi-orasi dari Bung Tomo. Terbakarlah Surabaya 10 November 45. Baik, saya lanjutkan. Ini penjelasannya Bung Tomo sendiri tentang Allahu Akbar yang beliau ucapkan. Kata Bung Tomo begini, dalam pengumuman BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Jadi BPRI ini yang mendirikan Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu melihat setelah proklamasi 45, ternyata nikah dan juga Belanda, rencananya kelihatannya meskipun alasannya melucuti Jepang, kelihatannya ingin menguasai kembali Indonesia. Terus Bung Tomo melihat juga ini di Jakarta kok benderanya masih bendera Belanda, masih. Beliau terus gelisah. Beliau usul pada Bung Karno, ayo kita bikin radio perjuangan, atau ditolak oleh Bung Karno. Maksudnya Bung Tomo biar nasionalismenya tetap hidup, semangatnya tidak mati, tapi ditolak. Beliau tambah gelisah, akhirnya kembali ke Surabaya mendirikan ini, BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Nanti BPRI ini yang punya radio, namanya Radio Pemberontakan. Yang di situ Bung Tomo melancarkan orasi-orasinya. Nah, tulisannya beliau sendiri ini menjelaskan kenapa pakai Allahu Akbar. Jadi dalam pengumuman BPRI itulah pertama kali suara saya mengumandangkan Allahu Akbar. Sebab siapa lagi kekuatan yang kita andalkan? Sedangkan senjata tidak lengkap. Lawan kita pasukan Inggris yang sudah siap siaga memusatkan panser-panser dan kapal-kapal perangnya. Kecuali semangat patriotisme, saya kira tidak lain kekuatan kita hanya perlindungan Allah. Perlindungan Allah itu hanya bisa terjadi kalau kita menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa. Untuk menunjukkan Allah itu Maha Kuasa, saya kira perlu diresapkan makna ucapan yang selalu menggetarkan jiwa manusia. Baik pada waktu perang maupun waktu mendengar seruan azan, yaitu Allahu Akbar. Jadi kenapa sih kalau beliau orasi terus setelah merdeka atau mati Allahu Akbar?
untuk menggelorakan semangat sekaligus menyadarkan bahwa tidak usah takut-takut. Ada Allah yang Maha Kuasa. Tidak usah khawatir kalau Allah menghendaki dan kita ada di jalan kebenaran, pasti kita menang. Meskipun senjata canggih hanya melawan bambu runcing, kalau Allah menghendaki apa yang tidak mungkin. Nah, ini maunya Bung Tomo. Kenapa terus beliau pakai kalimat Allahu Akbar. Jadi beliau ingin menghidupkan semangat kita, menghidupkan jiwa kita. Tidak hanya menggunakan kalkulasi duniawi yang rasional. Karena kalau pakai kalkulasi rasional mungkin sudah angkat tangan, tidak mungkin bisa menang. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, apa yang tidak mungkin? Ini bisa kalian pakai rumus ya kalian. Kalau sesumpek apapun hidupmu, jangan lupa Allahu Akbar. Kalau masih ada Allah, apa sih yang sulit? Apa sih yang tidak mungkin? Oke, jadi yang kedua, nasionalisme yang religius. Kalau yang pertama tadi, nasionalisme dan cinta tanah air. Sekarang yang ketiga, kalau ini kelihatan sekali di pikiran-pikiran beliau setelah merdeka. Jadi setelah sudah mulai stabil, yaitu tentang kemandirian dan kerakyatan. Jadi tulisan-tulisan beliau, ide beliau, gagasan-gagasan beliau tentang kemandirian dan kerakyatan banyak bisa kita temukan. Karena menurut beliau, bangsa yang merdeka itu tidak boleh bergantung pada bangsa lain. Baik secara politik, ekonomi maupun mental. Merdeka yang sejati itu tidak sekedar ngusir penjajah, tapi mampu mengelola nasib sendiri. Bangsa yang terus bergantung pada kekuatan asing atau bahkan tunduk pada elit-elit yang serakah di dalam negeri tidak lebih baik dari bangsa terjajah. Jadi menurut beliau, merdeka sih tapi masih tergantung. Jadi utangnya masih banyak. Elit-elitnya masih dominan sehingga rakyatnya tidak makmur. Kalau menurut Bung Tomo ini masih terjajah kita. Belum merdeka yang sejati. Yang kedua, kerakyatan. Kerakyatan itu ya awal dan akhirnya pengelolaan negara ini harusnya rakyat. Kekuasaan berasal dari rakyat, perjuangan dilakukan bersama rakyat, kemerdekaan juga harus dinikmati oleh rakyat. Nah, oleh karena itu Bung Tomo itu waktu perang Surabaya 45 kan beliau tidak memposisikan diri saya panglima perangnya. Beliau hanya menyambung lidah rakyat, menyemangati rakyat, menyadarkan rakyat bahwa mereka ini subjek dalam perjuangan ini, bukan objek. Nah, ini prinsip dua ini jadi tema utama banyak gagasan-gagasan beliau. Kata beliau, tanpa kemandirian, rakyat akan kembali tergantung pada kekuatan luar, kehilangan martabatnya. Tanpa kerakyatan, kemandirian hanya akan dinikmati oleh segelintir elit, bukan seluruh bangsa. Dan ketidakmandirian, kemudian hilangnya visi kerakyatan itu beliau temukan banyak pada zaman beliau. Ini kalau di tulisan-tulisan beliau itu mulai beliau sangat kritis tahun 50-an. Beliau melihat kok Bung Karno berubah. Kok banyak teman-temanku yang juga berubah. Itu beliau mulai gelisah. Oke, baik. Kita lihat ya beberapa kritik-kritik beliau tentang kemandirian dan kerakyatan. Misalnya ini salah satu tulisannya di Harmonis Harian. Kata beliau mengingatkan begini, dari dalam lubuk hati
Saya peringatkan teman-teman seperjuangan untuk merenungkan pengaruh negatif dari uang terhadap kita sekarang ini. Karena beliau melihat ini gara-gara uang ini banyak orang terlena. Banyak pejabat-pejabat lupa diri. Lupa dengan rakyatnya, nyari enak saja, nyari senang-senang saja. Beliau mengingatkan itu. Janganlah uang yang akan menjerumuskan kita semua. Lebih-lebih karena uang kita sekarang ini berintikan gambar pahlawan yang kita hormati dan kita junjung tinggi, yaitu almarhum Jenderal Sudirman. Itu kan zaman dulu uangnya kan gambar Pak Dirman. Kalau sekarang banyak pahlawan macam-macam, ya ada Patimura, ada gitu. Maksudnya Bung Tomo ini, kita itu kelakuannya tidak karu-karuan. Ya kadang nyogok lah, kadang pakai judi lah uangnya. Apa tidak malu dengan Jenderal Sudirman di gambar itu? Maunya begitu. Kalian curang itu loh, disaksikan oleh Jenderal Sudirman itu apa enggak? Minder. Kata beliau, haruskah gambar Pak Dirman ini tiap hari menyaksikan hal-hal yang bertentangan dengan cita-cita beliau ketika beliau mempertahankan tanah air yang merdeka ini? Apa enggak nangis Pak Sudirman melihat gambarnya beliau terus duitnya kamu pakai nyogok untuk ini? Kamu pakai totoan judi, kamu pakai itu. Jadi dikritik. Kalau teman-teman seperjuangan rela melihat keadaan yang seperti itu, maka orang-orang angkatan 45, saya harap cepat-cepat saja usul pada kolega-kolega kita, Pak Harto, Pak Diwardana, Gubernur BI, Pak Rahmat Saleh, untuk mengganti gambar Pak Dirman itu dengan gambar lain saja. Tidak tega saya gambarnya Pak Dirman di situ. Malah beliau usul gantilah dengan gambar bintang pencak silat atau dari film-film Hong Kong. Ini mungkin karena saat itu ini kan zaman Pak Harto ya. Beliau melihat istilahnya beliau cukong-cukong Tionghoa itu banyak merajalela, makanya beliau sudahlah ganti saja gambar bintang pencak silat dari film Hong Kong. Maksudnya kungfu ya. Ganti gambar Jackie Chan atau Jet Li, mungkin gitu maunya. Sehingga sesuai benar dengan keadaan bangsa kita sekarang ini, yaitu dikuasai oleh uang yang berada di tangan cukong-cukong Tionghoa. Nah ini keras kalimatnya beliau kalau ngeritik ya. Jadi ini salah satu pandangan beliau. Kita jadi tidak mandiri, kita lupa dengan rakyat. Orang-orang hebat yang dulu berjuang sekarang senang-senang saja hidupnya, melupakan visinya yang dulu. Dulu mungkin ada anak buahnya Pak Dirman, prajuritnya Pak Dirman. Apa tidak malu melakukan hal-hal yang tidak pantas itu menggunakan uang yang ada gambarnya Pak Dirman? Itu teguran ya. Saya tidak tahu uangmu gambar apa sekarang. Patimura. Iya, kalau Soekarno-Hatta kan jarang. Kamu mesti lebih banyak Patimura itu. Apa tidak malu kamu melakukan hal-hal jelek, disaksikan Patimura itu bawa golok itu kamu bisa disikat sama Patimura kalau macam-macam. Apa tidak takut kamu? Nah itu sindirannya Bung Tomo. Ya kan uang kita kan mesti gambar pahlawan itu. Meskipun kita tidak tahu ini pahlawan kadang namanya siapa, perjuangannya apa. Itu pentingnya kita belajar kayak gini-gini ya tentang apa sih visinya, apa yang bisa kita teladani dari para pahlawan. Kita lanjutkan. Beliau ngeritik lagi begini. Lupa daratan, mementingkan diri sendiri saja, melibatkan diri dalam kemewahan yang harus dibayar oleh rakyat, lebih mementingkan partai dan golongan daripada mementingkan negara dan nasib rakyat banyak. Korupsi halus dan kasar yang pura-pura tidak diketahui oleh pihak yang berkuasa. Demikian itulah beberapa gejala mencolok yang terdapat di Republik kita ini sejak tahun 1950. Jadi ini merajalela di kita. Berarti kalau dihitung mulai sekarang sudah berapa? 75 lebih ya. Sudah 85 tahunan mungkin ya. Sejak tahun 1950. Oke, kalau kalian jeli, kalian lihat satu-satu itu, hari ini contohnya masih banyak.
Jadi beliau ngeritik tahun 50-an, tapi masih relevan sampai hari ini. Berarti memang bangsa ini daya belajarnya kurang tinggi. Orang kan selalu bilang, pelajaran paling efektif itu melalui pengalaman, meskipun pahit. Tapi ternyata kita dari pengalaman juga tidak belajar. Akhirnya kayak jalan di tempat. Situasi zaman dulu, hari ini masih relevan. Mungkin teman-teman mau bilang itu berarti Bung Tomo hebat sekali ya pikirannya sampai hari ini masih relevan. Bukan Bung Tomonya yang sangat hebat, kitanya yang keterlaluan. Bahkan nasihat dari era itu kok masih kita belum memperbaiki diri sampai hari ini. Lupa daratan, mementingkan diri sendiri. Contohnya banyak sekarang. Melibatkan diri dalam kemewahan yang harus dibayar oleh rakyat. Kamu sudah kenyang berita seperti itu. Lebih memikirkan partai dan golongan daripada mementingkan negara dan nasib rakyat banyak. Tiap hari ketemu berita begini. Korupsi halus dan kasar yang pura-pura tidak diketahui oleh pihak yang berkuasa. Ini juga beritanya bolak-balik OTT lah apalah. Sama dulu sama sekarang. Inilah nanti yang membuat bangsa ini tidak mandiri. Tidak bangga dengan dirinya. Terus muncul tadi orang-orang yang apatis dengan bangsanya. Tentu saja jadi akar yang melemahkan. Oke, ini buat kalian juga ya teman-teman yang ngaji filsafat. Semoga nanti kalau ada yang pejabat dari sini, nanti yang muda-muda ini jadi pejabat apa saya tidak tahu, diinget-inget tegurannya Bung Tomo ini. Jangan sampai lupa, karena nanti kalau balik lagi ke kalian terus kumat lagi karena terlena, lupa daratan. Istilahnya beliau tadi pengaruh negatifnya uang membuat kita lupa segalanya. Semoga kita ingat terus nasihatnya Bung Tomo ini. Lanjut, pokok pikiran lagi yang keempat. Tentang keberanian dan pengorbanan. Tidak perlu diragukan lagi bagaimana beraninya seorang Bung Tomo. Keberanian menurut beliau adalah kekuatan jiwa. Termasuk seandainya keberanian itu resikonya mati. Asal sadar bahwa ini perjuangan yang benar dan suci. Menurut Bung Tomo, berani itu pertama-tama bukan keberanian melawan peluru, tapi kemampuan menaklukkan rasa takut dan cemas dalam diri. Jadi orang yang daya beraninya lemah, itu biasanya tidak mau ngapa-apa, tidak melakukan apa-apa, karena takut ini, takut itu. Jadi lawan paling berat keberanian itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi bukan lawannya seperti apa, tapi sanggup atau tidak kita menaklukkan ketakutan dan kecemasan kita. Oke. Nah, bentuknya kita bisa menaklukkan rasa takut dan cemas itu adalah kita siap seandainya harus berkorban. Itu berarti kita menang sudah. Saya beberapa kali sering ada yang curhat ke saya mengalami kecemasan. Hari ini banyak kan orang gangguan kecemasan. Gelisah ini, gelisah itu, psikosomatis. Dari cemas ini, cemas itu, terus fisiknya kena. Jadi sakit beneran. Nah, kalau pakai tips konsepnya Bung Tomo ini sebenarnya taklukkan dulu ketakutan kita dengan cara coba dihitung. Siap tidak sih kita berkorban ini, berkorban itu? Apa sih resiko paling berat yang harus saya hadapi? Ini bisa meringankan kecemasan kita. Misalnya teman-teman cemas karena sakit ini, sakit itu, khawatir meninggal, khawatir apa, terus jadi gemeteran. Coba dihitung paling pol. Oh, resiko paling polnya kan meninggal. Setiap orang juga meninggal pada akhirnya.
Jadi yang penting bukan kok takut meninggalnya cepat atau lambat, tapi yang penting mempersiapkan diri untuk seandainya tiba-tiba diambil, saya merasa siap. Kan sebenarnya problemnya di situ. Jadi ayo dihitung resiko. Misalnya, Pak saya sampai umur sekian kok ndak nikah-nikah ya Pak. Terus jadi kecemasan ndak karu-karuan. Tinggal dihitung saja efek paling negatif apa kalau nikahnya telat. Terus pastikan, oh kalau cuma gitu saya siap kok Pak, ndak apa-apa. Jadi kalau aman sudah. Jadi coba diukur efek yang paling negatif apa, yang paling mengerikan menurutmu apa, terus pastikan kamu siap menghadapinya. Kalau bahasa di sini siap berkorban. Oh, kalau cuma kehilangan itu siaplah saya. Atau saya siapkan sejak sekarang. Itu mengurangi kecemasanmu. Kuliah misalnya, kamu sudah semester akhir terancam DO, tiap hari ditagih oleh kampusmu, skripsi tidak jadi-jadi, mau nggarap tidak tahu mulainya di mana. Wah, DO beneran ini. Terus overthinking tidak karu-karuan. Nulis skripsi juga tidak, ngapa-ngapain juga tidak, itu kan. Terus kamu malah jatuh sakit karena kecemasanmu. Coba dihitung. Kira-kira resiko paling buruk apa sih? Oh, resiko paling buruk itu saya ke DO terus tidak dapat ijazah. Alah, tidak apa-apa, wong ijazah filsafat. Wong dulu saya rencananya kuliah gitu untuk anu saja kok. Wong saya pengennya bisnis kok, saya pengennya apa? Kan bisa saja begitu. Siap lah. Nah, jadi ini pakai konsep ini ya. Bung Tomo juga begitu. Dia jadi berani sekali karena beliau ngitung resiko paling puncak paling mati. Dan kematian itu kebanggaan dalam perjuangan yang benar dan yang suci. Apalagi tadi bagian dari keimanan. Wah, itu sudah mantap sudah. Jadi pengorbanan bisa muncul lebih mudah kalau dasarnya cinta. Makanya semakin dalam cinta kita pada bangsa ini, semakin mudah kita berkorban untuknya. Maka itu ada quotes menarik dari beliau. Berani karena benar, berkorban karena cinta. Kalau sudah benar, kita biasanya mantap, tidak ragu-ragu. Kalau sudah cinta, berkorban pun tidak masalah. Dan ini beliau temukan banyak di para pahlawan, para tokoh-tokoh. Bahkan di salah satu tulisannya, beliau sempat bertanya pada seorang pelajar, tentara pelajar, yang sedang daftar untuk ikut berjuang. Kata beliau begini, beliau tanya, pada saat itu saya dengan menyamar bertanya kepadanya, apakah saudara menyadari bahwa tugas saudara adalah untuk mati? Dia menjawab, sadar Pak. Apakah alasan saudara? Jawabnya, ini anak yang mau ikut berjuang tadi, yang masih sangat muda, masih pelajar. Pak, keluarga saya di perkebunan milik asing, sungguh dalam kemiskinan pada zaman Belanda dulu. Waktu Jepang datang, nasib kami lebih suram lagi. Ayah dibawa Jepang keluar daerah untuk melakukan kerja paksa. Dan sampai sekarang ternyata tidak kembali. Entah di mana beliau meninggal dunia. Saya dan adik-adik saya sudah lama harus berhenti sekolah untuk membantu ibu mencari nafkah. Kemudian Pak, sebelum Jepang kalah perang, pemimpin-pemimpin kita sering datang ke tempat kita, Pak, untuk bicara dalam rapat-rapat umum. Dan saya dikerahkan untuk mendengarkannya. Waktu itulah saya mendengar pidato pemimpin-pemimpin Indonesia itu bahwa kalau Indonesia sudah merdeka, kita akan makmur. Makan tidak akan kekurangan, sandang akan cukup, dan anak-anak sekolah tidak akan ada yang berhenti di tengah jalan. Nah, ini sebenarnya beliau selanjutnya ingin ngeritik. Ini banyak orang-orang pejuang-pejuang seperti ini yang bahkan kita tidak kenal siapa dia, siapa mereka, mengorbankan nyawanya demi kemakmuran di masa depan, demi anak-anak selanjutnya bisa sekolah tidak kekurangan. Lah kok setelah merdeka kita sak karepe dhewe.
Di akhir tulisan beliau menulis begini, pejuang-pejuang kemerdekaan di kalangan tentara pelajar kala itu punya sebuah kalimat slogan yang berbunyi, bila sudah merdeka, jangan menari-nari di atas jenazah teman-teman kita yang telah gugur. Ini sebenarnya Bung Tomo nyindir kita, banyak di antara kita yang menari-nari di atas jenazah para pahlawan. Kita tidak serius menghidupkan kemerdekaan ini setelah begitu banyak nyawa dikorbankan. Setelah begitu banyak orang rela memberikan apapun dalam hidupnya demi masa depan. Kita yang ada di masa depan tinggal menikmati dan menghidupkannya saja, itu pun kita lalai. Kita tidak serius. Itu yang digelisahkan oleh Bung Tomo. Karena bagi beliau, keberanian dan pengorbanan itu sesuatu yang niscaya dalam perjuangan. Tugas kita selanjutnya, ya berani berjuang lagi dan berkorban lagi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dan ini juga dilakukan setelah perjuangan fisik selesai. Bung Tomo juga kritis sekali. Saya kasih contoh ini, bagaimana beliau kritis ini kalau kepada Pak Karno. Kata beliau, tetapi maaf Bung Karno, orang-orang yang pernah dididik secara kesatria benar-benar tidak mungkin disuruh bersikap seperti Bandrio, Aidit atau Yusuf Muda Dalam. Ini beliau langsung tunjuk nama. Ya Pak Subandrio Menteri Luar Negeri saat itu. Aidit kalian tahu ya, Ketua PKI. Yusuf Muda Dalam Menteri Penerangan zaman itu, yang dikritik oleh Bung Tomo. Mereka kurang kesatria. Orang-orang yang pernah dididik kesatriaan sukar untuk disuruh manis-manisan. Main sumonggo kerso, sumonggo kersoan. Maksudnya ini bahasa Jawa ya. Sumonggo kerso itu pokoknya asal bapak senang, ABS. Monggo saja. Nggih pokoknya. Kalau yang atasannya bilang harus nggih. Jadi kesatria lebih punya prinsip. Lebih-lebih untuk disuruh munduk-munduk, guna menikam dari belakang. Jadi di depan munduk-munduk, tapi dari belakang menikam. Itu sama sekali tidak kesatria. Maunya Bung Tomo, kalau saya tidak setuju, ya saya kritik, saya omongkan langsung di depan. Langsung saya tunjuk muka. Ini kata beliau, ini perilaku kesatria. Jadi tidak sekedar nyebar gosip, bikin hoax, apalagi pakai fake account. Ya kalian hari ini kan begitu. Nggak. Kalau memang tidak cocok bilang langsung ke orangnya. Bila perlu ketemu, tidak pakai bisik-bisik di belakang, tidak pakai munduk-munduk guna dapat menikam dari belakang. Jadi yang seperti itu kata Bung Tomo benar-benar tabu Bung Karno. Tidak mungkin saya begitu. Jadi, ini ya yang saya sebut bagian dari keberanian. Dan siap berkorban seandainya ada resikonya. Yo nanti kan beliau sampai di penjara. Nah, prinsip kelima adalah pokok-pokok pikiran beliau ya, tentang kepemimpinan dan keteladanan. Kepemimpinan jelas, kalau menurut beliau pemimpin itu pelayan, bukan penguasa. Pemimpin sejati adalah yang siap berkorban untuk rakyat, bukan yang mengorbankan rakyat demi dirinya. Menurut beliau, kekuatan bangsa tidak hanya pada senjata, tapi pada iman dan moral pemimpinnya. Kalau pemimpin kehilangan moral dan kejujuran, hancurlah bangsa itu, meskipun senjatanya canggih. Kemudian, pemimpin harus menyalakan semangat rakyat. Pemimpin yang sejati adalah yang menggerakkan, bukan yang memerintah. Kalau pemimpinnya hebat, rakyatnya tidak perlu disuruh-suruh gerak sendiri. Nah, kalau kalian jadi pimpinan, entah di level manapun, kok kalian capek merintah, capek ngasih instruksi, sebenarnya kalian yang lemah sebagai pemimpin. Kalau kalian pemimpin hebat, tidak perlu capek nyuruh, anak buahmu akan gerak sendiri, inisiatif sendiri.
Jadi ini aspek kepemimpinan dan keteladanan. Ya kalau keteladanan banyak sih dari beliau, Bung Tomo. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kritik beliau pada para pemimpin. Yang pertama, pada Bung Karno. Ini kritik sebelum merdeka. Ini sebelum peristiwa 45. Ini Bung Tomo mulai agak tidak cocok dengan Bung Karno karena lambat. Apalagi terus terlalu dekat dengan Jepang. Ini membuat beliau, ini harus ditegur. Cuma ini beliau berani, anak muda, mungkin beliau wartawan, jurnalis saat itu masih sangat muda, tapi berani memprotes Bung Karno. Pada zaman itu tidak sembarangan orang berani mengkomplain Bung Karno. Coba ini kalimatnya panjang. Nanti ini gara-gara ini beliau dipuji banyak orang. Anak muda yang berani. Kata beliau begini saat itu, Bung Karno, saya pernah membaca buku karangan seorang penulis Belanda, Petrus Bloemberger. Judulnya De Nationalische Beweging in Nederland Indie. Gerakan nasionalis di Hindia Belanda. Dalam buku itu saya melihat bagaimana rakyat melihat pada Bung Karno di rapat-rapat umum pada waktu itu. Mata mereka bersinar-sinar penuh harapan karena Bung Karno dipandang sebagai seorang pemimpin yang akan diizinkan oleh Tuhan untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tetapi kini, bila Bung Karno berbicara pada rapat-rapat umum di Jawa Timur, masyarakat sudah tidak seperti dulu lagi bila memandang pada Bung Karno. Mata rakyat menunjukkan kebingungan dan kegelisahan karena pidato Bung Karno sudah tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh rakyat banyak. Rakyat kita kini makin menjadi melarat dan sengsara, hidup serba kekurangan, sedangkan orang-orang Jepang di kota-kota besar hidup dalam kemewahan. Opsir-opsir Jepang hidupnya serba berkelebihan, seolah-olah mereka sudah menang perang. Dalam keadaan yang demikian itu, Bung Karno malah menganjurkan agar rakyat Indonesia berkorban lebih banyak lagi untuk kemenangan Nippon dalam peperangan sekarang ini. Saya khawatir Bung Karno. Kalau Bung Karno terus-menerus bersikap seperti ini, suatu waktu rakyat akan kehilangan kepercayaan pada Bung Karno. Dan bila itu sampai terjadi, siapakah yang akan memimpin kita kalau kita nanti sudah merdeka? Sekian peringatan saya. Itu pedas kritikannya beliau ya. Masih muda sudah sangat berani. Jadi mengkritik bagaimana saat itu Bung Karno kan memang strateginya banyak kooperasi. Jadi termasuk dengan Jepang. Ya pembacaan proklamasi kan beliau harus diculik dulu kan sama anak-anak muda yang tidak telaten. Terlalu lama. Nah ini sebelumnya juga sudah diserang habis oleh Bung Tomo. Ini kalau rakyat tidak percaya lagi sama sampean, terus nanti siapa yang mimpin kita? Karena selama ini yang memang digadang-gadang mimpin beliau. Diingatkan, jangan terlalu lambat, terlalu apalagi dekat dengan Jepang, dengan Nippon. Ada lagi kritiknya. Ini malam ini kita lihat bagaimana beraninya beliau. Ini kritik tentang mentalitas feodal yang ada di sekitar Bung Karno. Jadi kata beliau begini, sudah biasa dalam sistem feodal, pengangkatan seorang pejabat tidak memakai penilaian kecakapan atau kemampuan, tapi like dan dislike lah yang menentukan. Untuk disukai presiden, orang bersedia menjadi penjilat. Nah, beliau melihat begitu. Sudah menjadi kelaziman pada zaman feodal, bila orang hendak menggeser kedudukan orang lain dalam pemerintahan, bukannya secara terbuka melalui parlemen dilaksanakan maksudnya itu, tetapi sang rajalah yang didekati dengan menggunakan intrik, bisik-bisik, dan cara tersembunyi lainnya. Ini paragraf selanjutnya lebih to the point, lebih pedas. Dan
Karena hampir setiap orang mengetahui bahwa hobi Bung Karno yang paling menonjol adalah menikmati wanita-wanita cantik. Maka kesitulah semua usaha yang bersifat feodal itu ditujukan. Untuk mendapat rahmat Bung Karno semata-mata. Jadi untuk mendekati pimpinan ya dicari kelemahannya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mentalnya feodal. Feodal itu kan berpusat pada orang per orang, tidak di sistem. Pokoknya tokoh andalanmu siapa? Tokoh yang kamu idolakan siapa? Itu mungkin sampai hari ini kita mentalnya masih agak feodal. Karena mikirnya tokoh. Masih model patronase. Siapa patronnya, siapa kliennya. Kalian semua ini mungkin klien-klien saja dari patron yang kamu percaya. Mungkin termasuk ngaji filsafat ini kalian posisikan saya kayak patronmu. Padahal saya maunya tidak begitu. Kalau filsafat sudah model feodal ya malah anti filsafat. Karena filsafat itu harus kritis. Beliau melanjutkan, andaikan Bung Karno yang dalam ucapan-ucapannya selalu bersikap anti feodalisme dengan sungguh-sungguh menolak perlakuan feodalistik terhadap dirinya, itu pasti pada akhirnya sisa-sisa feodalisme tersebut akan terkikis habis. Tetapi karena naluri Bung Karno sebagai manusia biasa tidak dapat ditekan oleh sifat-sifat pribadinya sebagai manusia biasa, oleh sifat-sifat pribadinya sebagai pemimpin sebuah negara republik, maka berkembanglah apa yang seharusnya dimiliki feodalisme itu. Harusnya, kata beliau, Bung Karno itu ya menolak pengkultusan orang, menolak pemujaan orang pada dirinya, biar tidak jatuh pada feodalisme. Tapi kok kelihatannya beliau menikmati. Akhirnya ya model feodalisme ini tetap hidup. Nah, ini kritik beliau. Ada lagi tadi saya baca di buku menarik. Ini waktu beliau pertama kali dapat info dari seorang temannya bahwa Bung Karno akan kawin lagi. Itu dia sedihnya luar biasa, sampai nangis kata beliau. Isak tangis saya malam itu bukan untuk Presiden Soekarno pribadi. Saya menangis karena membayangkan nasib tanah air yang tercinta ini pada hari-hari yang akan datang. Sebab sebagai seorang Indonesia yang dilahirkan di Pulau Jawa, saya mengetahui adanya sebuah kepercayaan yang tebal di kalangan orang-orang Jawa bahwa perkawinan yang seperti akan terjadi antara Bung Karno dengan wanita Salatiga itu pasti akan membawa akibat buruk bagi negara Republik Indonesia. Dalam sejarah Pulau Jawa, hal itu telah terbukti berkali-kali. Nah, ini beliau orang Jawa yang ngerti sejarah. Kasus seperti ini biasanya jadi awal keruntuhan, awal kejatuhan. Teman-teman mungkin ingat ya, Airlangga di Kahuripan. Itu juga karena istrinya 2, kemudian punya putra mahkota 2, anaknya 2, akhirnya negaranya harus dipecah. Panjalu dan Jenggala. Ken Arok sudah punya Ken Dedes, dia kawin lagi sama Ken Umang. Nanti terjadi saling bunuh antara anaknya Ken Umang, Tohjoyo, anaknya Ken Dedes, Anusapati, Mahisawa Ngateleng. Konflik. Ada lagi Mojopahit. Kalian ingat perang Paregreg? Bre Kertabumi dengan Wikramawardhana. Wikramawardhana ini mantu. Bre Wirabumi ya anak dari Selir. Ini kan nambah istri. Terus konflik. Bre Wirabumi kalian kenalnya mungkin sebagai Bre Kertabumi kalian kenalnya sebagai Minak Jinggo. Itu yang istananya di Belambangan. Terus pecah perang Paregreg yang mengawali susutnya Mojopahit. Jadi ada banyak cerita-cerita seperti ini. Makanya Bung Tomo, kalau belajar dari pelajaran kerajaan-kerajaan dulu di Jawa, ini akan mulai awal susutnya
kepemimpinan, susutnya Bung Karno. Dan itu beliau sampai nangis, wah kalau kayak gini kasihan bangsaku. Zaman itu. Terus, era Bung Karno selesai, masuk era Pak Harto. Ini beliau juga awalnya ya memang ini kolega juga, tapi setelah jadi presiden kok mulai berubah. Nah, beliau mengkritik begini. Saya ikut prihatin menyaksikan masyarakat secara diam-diam mengikuti segenap gerak-gerik keluarga Pak Harto yang menuju kepada pemupukan kekayaan. Nah, tadi yang presiden pertama kelemahannya perempuan cantik, kalau ini kekayaan. Saya ikut prihatin demi Allah bahwa kalau yang demikian ini terus berlangsung, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia akan kehilangan kewibawaannya. Kita semua, pengikut-pengikut almarhum Panglima Besar Sudirman, mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara kewibawaan dan kekuasaan. Kekuasaan memang dapat dipertahankan dengan senjata, dengan peraturan, dengan aparatur yang mempergunakan senjata. Tetapi kekuasaan yang demikian itu hanya akan membawa efek pada bagian lahiriah warga negaranya. Kekuasaan yang demikian itu hanya menimbulkan sikap pura-pura tunduk pada kekuasaan bila orang sedang melihat atau berhadapan dengan alat negara. Tetapi begitu warga negara melihat kesempatan yang baik, maka segera mereka akan mengejarkan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi, ya memang karena presiden bisa menggunakan kekuasaan. Tapi kalau terus-terusan menggunakan kekuasaan, ya dia tidak mengakar di rakyat. Rakyat juga akan mencari celah untuk ngakali aturan, ngakali hukum dan lain sebagainya. Kayak kalian itu loh, kalau pas ada polisi ndak ada, santai ya kalau gitu, ndak helman, nabrak lampu merah kan gitu. Begitu ada polisi, wah harus patuh ini. Itu kan begitu. Kenapa? Kalian takutnya pada kekuasaan. Jadi model kepemimpinan yang main kekuasaan ya sulit dipatuhi secara tulus oleh rakyatnya. Maka ya kalau bisa model kewibawaan. Kewibawaan itu, kata beliau, berpengaruh pada jiwa, pada rohani warga negara. Dan kewibawaan itu hanya dapat tumbuh dengan subur bila pihak yang memegang kekuasaan memang bertindak, memberi contoh yang baik, tidak pura-pura dalam hidupnya sehari-hari sebagai pemimpin pemerintahan. Jadi ini beliau berani ngeritik Pak Harto. Bahkan beliau berani ngeritik kabinetnya Pak Harto, itu semua hanya ngecap saja. Kalian ngerti istilah ngecap ya? Jadi generasi muda sekarang ini, baik yang pada tahun 66 masih mahasiswa maupun masih pelajar sekolah lanjutan, tentu masih ingat bahwa kala mereka demonstrasi melawan almarhum Presiden Soekarno, Subandrio, dan Cakrabirawa yang bersenjata lengkap, salah satu semboyan untuk menuduh kebatilan pihak penguasa kala itu adalah perkataan ngecap. Ngecap itu kalau ada orang ngomong tinggi, muluk-muluk, tapi kenyataannya kosong, itu sebutnya ngecap. Dulu ada istilah kecap nomor 1. Kalau ngomong itu kayak ya, tapi kosong kenyataannya. Tiap hari ngomong tentang rajin lah, tekun lah. Dia sendiri males kelesetan tiap hari rebahan, itu namanya ngecap. Nah, kecap menunjukkan kepalsuan, pura-pura, dan keadaan lain ucapan, lain kenyataan. Itulah zaman itu yang ditentang oleh generasi muda, zaman Orde Lama ya. Kini bertahun-tahun Orde Lama telah tumbang, tetapi pengecapan makin merajalela. Mungkin kalau hari ini pakai istilah omon-omon itu ya. Jadi orang menganjurkan hidup sederhana, sedangkan dia sendiri secara terbuka atau diam-diam mengumpulkan kekayaan yang berlimpah-limpah.
Orang menganjurkan tegakkan hukum, sedangkan dia sendiri secara diam-diam menyuruh alat-alat penegak hukum untuk menghindarkan anasir-anasir tertentu dari tuntutan hukum. Ini namanya ngecap. Yang dianjurkan sendiri, tidak dijalankan sendiri. Dan anak-anak muda tahu ini. Berarti kalau anak-anak muda tahu, ya jangan kaget kalau mereka terus demo. Baik, jadi ini kritik keras kepada eranya Pak Harto. Kita lanjutkan, kritik-kritik presiden sudah, sekarang kritik kalian saja. Jadi satu ketika beliau ini diundang diskusi di UI. Kebetulan beliau tidak bisa datang, terus ngirim materi. Materinya ini dalam bentuk surat. Ini membahas anak-anak muda yang berpolitik. Kata beliau begini, sebaiknya orang-orang muda yang ingin menceburkan diri dalam dunia politik sekarang ini menyadari bahwa kekuatan generasi muda terletak pada semangat mereka yang hendak mencapai sesuatu tanpa pamrih yang berlebih-lebihan bagi diri pribadi masing-masing. Disitulah kekuatan pokok mereka. Jadi anak muda itu kuat di semangat untuk mencapai. Kayak kalian ini, idealismenya masih sangat tinggi. Dari itu seyogyanya orang-orang muda sebelum memutuskan ikut berpolitik, bertanyalah pada diri sendiri berikut. Jadi kalau kalian sudah mulai ancang-ancang besok mau masuk politik, entah lewat partai apa atau nyalon apa, coba tanya dirimu sendiri dulu, maksudnya Bung Tomo apa? Biar tidak terjatuh pada kesalahan seperti para pendahulumu yang tidak belajar-belajar mungkin sampai hari ini. Yang pertama apa? Tanya pada dirimu. Apakah bila berhadapan dengan satu pilihan, memihak pada kebenaran atau kepada kedudukan yang mereka duduki atau disediakan bagi mereka, apakah akan tetap memihak pada kebenaran? Jadi, kalau ada pilihan, ini kebenaran, ini posisi kedudukan atau jabatan, kalian milih mana? Yang posisinya bertabrakan. Kalau kalian milih jabatan, kalian nabrak kebenaran. Kalau kalian milih kebenaran, tidak jadi dapat jabatan. Kalian milih mana? Nanti dicek jawabannya. Kalau jawabannya tidak pas, mending tidak usah masuk politik. Berarti kamu berpolitik tujuanmu cuma jabatan saja, bukan kebenaran. Yang kedua, apabila mereka disuruh milih antara kebenaran dengan uang berjuta-juta, suapan yang tujuannya membelokkan mereka membela kebenaran, apakah mereka akan tetap memihak kebenaran? Kalau ini bukan jabatan, tapi uang. Sogokan, misalnya dikasih uang banyak, sudahlah, kompromi saja nih ada uang banyak itu. Kita tetap milih kebenaran atau uangnya? Kalau milih uang saja Pak, nanti kalau dosa ya tobat misalnya. Kalau niatmu begitu, mending tidak usah. Jadi, Pak, saya besok ingin jadi pejabat ini, pejabat itu. Yo, awal-awal saya tetap harus nyari uang, Pak, karena modalnya banyak untuk nyalon itu. Gitu. Kalau sudah ada indikasi begitu, mending jangan. Jadi, kalau antara uang dan kebenaran. Yang ketiga, apakah kalau disuruh milih antara memegang teguh kebenaran atau melepaskannya setelah diberi kesempatan tidur dengan wanita-wanita cantik sebagai umpan, apa tetap akan memegang teguh kebenaran? Jadi ini sebenarnya beliau ingin bilang godaan tahta, harta, dan wanita. Ya kalau sekarang ditambah kuota. Kalian milih mana kalau dibandingkan kebenaran? Nah, iyalah kalau saya tanya gini ya jawabannya mesti normatif, kebenaran Pak, mesti ngono. Tapi apa iya dalam prakteknya besok?
Ya seperti kritiknya Bung Tomo tadi ya, nanti alasan ini, alasan itu untuk membenarkan bahwa sebenarnya saya mau kebenaran Pak, tapi nanti gitu, mesti ada tapinya itu sudah. Ya, tapi itu yang bahaya. Jadi jawaban atas 3 pertanyaan itu tidak perlu diucapkan keras-keras, cukup dijawab dalam batin saja, biar kamu tidak malu. Bila jawabannya iya, kami akan tetap milih kebenaran, maka generasi muda yang berpolitik akan besar artinya. Kenapa? Dia punya semangat, dia punya kekuatan. Tapi bila jawabannya tidak, kami tidak peduli dengan kebenaran, maka orang-orang muda yang berpolitik cuma akan merupakan himpunan maling saja. Beliau kalau pakai istilah keras. Jadi karena kamu tidak kebagian terus ingin ngambil jatah saja. Kayak maling saja kata beliau. Ya diingat-ingat, ini kan saya tahu mungkin banyak yang ingin kamu gatel, ingin ganti yang di atas yang menurut kamu tidak beres semua. Jangan sampai ketika kalian masuk ke sana ikut-ikutan tidak beres. Jadi ini kritiknya keras beliau tentang itu. Baik, masih ada beberapa. Kalau ini saya masukkan karena mumpung momennya Hari Pahlawan ya. Kita kemarin-kemarin sibuk mendiskusikan siapa yang layak disebut pahlawan, siapa yang tidak. Bung Tomo punya pandangan berbeda. Yang saya maksud adalah perlunya kita hormati pula para pahlawan kita yang telah gugur tanpa kita ketahui nama mereka. Kemarin kan kita sibuk usul nama untuk jadi pahlawan. Loh lah bagaimana para pahlawan yang kita tidak tahu namanya? Dan itu jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Pahlawan-pahlawan yang demikian itu banyak terdapat di Palagan-Palagan sekitar tahun 45 di seluruh Indonesia. Waktu mereka dengan kecintaan murni pada tanah air Indonesia beserta spontanitas yang tinggi menghadapi maut, mereka sama sekali tidak sempat untuk lapor atau meninggalkan pesan tentang nama atau alamat mereka. Mereka tidak mikir ke sana. Betapa indahnya kalau untuk arwah mereka itu kita dirikan di mana-mana tanda makam pahlawan yang tidak dikenal namanya. Jadi paling tidak mereka diakui meskipun disebut sebagai pahlawan yang tidak dikenal namanya. Ini mungkin beliau usul semacam tugu peringatan atau semacam apalah monumen kecil atau apapun itu, tanda saja untuk penghormatan pada siapapun para pahlawan yang kita tidak kenal namanya. Karena memperingati Hari Pahlawan sebagaimana oleh Menhankam Jenderal Panggabean baru-baru ini mempunyai nilai spiritual, maka menghormati pahlawan-pahlawan yang telah gugur tanpa dikenal dengan nama serta asal atau alamatnya itu benar-benar akan menambah keindahan hubungan jiwa kita yang masih hidup ini dengan teman-teman seperjuangan kita yang telah berada di alam lain. Saya akhiri saja surat ini dengan pepatah Latin, sapientis sat. Jadi sapientis sat itu hanya yang bijaksana yang tahu. Jadi kalau kalian ngomong panjang lebar, yang bijaksana yang akan bisa menangkap. Yang tidak ngerti mungkin akan ngeyel. Jadi orang bijaksana itu dengan kalimat yang pendek, dia akan paham. Itu sapientis sat. Tapi orang yang tidak luas wawasannya, ya meskipun dijelaskan panjang lebar juga tidak paham. Ini sapientis sat ini mungkin kalian yang bijaksana tahu maksud saya pasti. Jadi beliau kok tidak pamrih karena saya pahlawan harus diistimewakan. Tidak. Sapientis sat, kalian yang pintar yang tahu. Kalau bahasa Arab itu ada peribahasa al-alim wal-alim kafa bil isyarah. Orang alim dengan orang alim itu tidak perlu banyak ngomong. Dengan isyarat saja sudah bisa saling paham. Tapi kalau orang alim ketemu tidak alim, yang alim capek menjelaskan. Sudah dijelaskan panjang lebar juga masih bingung yang tidak alimnya. Maka sapientis sat. Nah, ini kalau kalian sudah ngomong panjang lebar, nulis panjang lebar, tapi orang masih gagal paham, salah paham, bingung, ya sudah, sapientis sat. Yang cerdas, yang tahu.
yang bisa menangkap, meskipun dengan informasi yang sedikit. Baik, saya lanjutkan. Satu lagi. Ini menarik, Bung Tomo ini nanti di akhir-akhir hidupnya banyak melakukan dakwah. Khususnya setelah beliau dipenjara. Jadi beliau dipenjara sekitar 1 tahunan karena dianggap subversif, karena kritik-kritiknya pada Orde Baru, era Pak Harto. Jadi satu ketika beliau mengkritik pembangunan Taman Mini Indonesia Indah TMII itu. Kemudian tanpa pengadilan yang layak sesuai, beliau tiba-tiba ditangkap kemudian dipenjara. Nah, setelah 1 tahun beliau keluar, kemudian aktif di bidang dakwah. Itu salah satu penjelasan beliau kenapa sih kemudian aktif di bidang dakwah. Kata beliau begini, ini mungkin itulah sebabnya saya sekarang aktif di bidang dakwah. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah. Saya juga berharap agar mereka yang belum tahu jalan ilahi itu suatu waktu akan terketuk hatinya untuk kembali pada pimpinannya Allah. Itu di situ saya kasih titik-titik yang di tengah itu. Sebenarnya beliau mengilustrasikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu semula orangnya keras, kasar. Bahkan sempat membunuh anaknya yang perempuan. Tapi kemudian bertobat, jadi orang baik, bahkan jadi khalifah. Beliau berharap begitu. Ini sebenarnya sindiran. Saya tahu di sekitar saya banyak orang-orang yang keruh, kotor, gelap. Tapi ya jangan putus asa, masih selalu ada kesempatan untuk jadi baik. Maka beliau bilang, saya juga berharap agar mereka yang belum tahu jalan ilahi, suatu waktu akan terketuk hatinya untuk kembali pada pimpinan Allah. Siapa saja yang mengaku dirinya Islam dan selalu menganjurkan agar manusia kembali ke jalan ilahi, janganlah menjadi munafik. Bila penganjur tidak munafik, tentu yang menerima anjurannya akan lebih yakin bila suatu saat mereka sadar. Dan Allah tidak menghendaki orang munafik. Ini beliau ingin menegaskan begini. Sekarang saya mengambil jalan dakwah. Orang berdakwah itu tidak sekedar menyampaikan kebenaran, tapi dia sendiri juga harus jadi benar. Karena kalau tidak begitu, itu namanya munafik. Menasehatkan apa, dirinya sendiri seperti apa. Itu namanya orang munafik. Nah, kalau pendakwah itu tidak munafik, yang dikatakan ya seperti itulah kondisi dirinya, akan membuat yang didakwahi lebih bisa menangkap. Kenapa? Ya frekuensinya sama. Seperti kalau saya orangnya rajin, terus nyuruh kalian rajin, itu ya kalian tidak bisa bantah. Langsung nyambung. Tapi kalau saya orangnya males kok nyuruh kalian rajin, kalian mesti ketawa. Gitu loh. Kayak kalian males sholat, terus ada temanmu ke kos-kosanmu, ayo kamu sholat, kamu sendiri tidak pernah sholat, nyuruh orang sholat, ya temanmu paling ketawa saja. Frekuensinya tidak nyambung. Ya kalau bahasanya Bung Tomo itu kayak orang munafik. Maka beliau melihat saya jadi pendakwah ini, ya di antara lain keuntungannya, saya membereskan diri saya dulu jadi orang baik. Makanya terus bisa mendakwahi orang lain. Terus beliau bilang begini, saya teringat ucapan seorang tokoh Muhammadiyah yang mengatakan bahwa sebaiknya orang Islam lebih bisa memberi penjelasan mengenai apa Islam itu sebenarnya. Jadi ada tokoh Muhammadiyah yang bilang, ya kita semua harus berdakwah, sederhananya begitu. Tapi beliau dalam soal ini, saya menggarisbawahi ucapan Hamka, kalau tidak mengerti tentang Islam, ya jangan bicara tentang Islam. Maksudnya, ya sebelum dakwah, ya belajar dulu, mengerti dulu, perdalam dulu ilmumu. Jangan tiba-tiba berdakwah. Jangan tiba-tiba ngajak orang lain kalau kamu belum paham. Jadi, kalau tidak mengerti Islam, ya jangan bicara tentang Islam. Ini jadi akhir hidup beliau banyak mengupgrade, meningkatkan spiritualitas beliau. Fokus ke agama. Dan akhirnya nanti beliau meninggal di Mekah.
Jadi beliau meninggal waktu naik haji bersama istri beliau. Di sana beliau meninggal tahun 81. Dimakamkan di Ma'la. Makamnya dekat dengan makamnya istri Rasulullah, Ibunda Siti Khadijah. Baik, jadi inilah Bung Tomo, tokoh besar pahlawan kita. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.